Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Fadliati Harna. Ini materi kita ya, coba dilihat dan perhatikan. Nah, coba kalian perhatikan PPT berikut ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan kita adalah tentang periodisasi dalam sejarah. Nah, sebelum mulai kita baca doa belajar dulu yuk. Kita masuk ke dalam pengertian. Pengertian periodisasi merupakan suatu pembabakan waktu yang dipergunakan untuk segala macam peristiwa sejarah. Itu adalah pengertian dari periodisasi. Dan periodisasi ini sangat penting sekali dalam konsep sejarah. Komponen periodisasi. Komponen periodisasi terbagi atas dua komponen. Komponen yang pertama adalah kronologi. Kronologi adalah urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa sejarah. Sehingga peristiwa sejarah itu diurutkan sesuai urutan waktu. Komponen kedua yaitu kronik. Kronik adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu. Jadi biasanya kronik ini digunakan oleh seorang penjelajah yang mengadakan perjalanan lalu dia mencatat dalam sebuah buku catatannya. Dan catatan perjalanan dia itu dikatakanlah sebagai kronik. Lalu ini kita bahas tentang fungsi periodisasi dalam sejarah. Fungsinya sebenarnya banyak, tapi Ibu ambil contoh dua aja fungsinya. Satu, mempermudah mempelajari sejarah. Kedua, membantu memahami peristiwa sejarah secara kronologis. Nah, ini adalah pembagian periodisasi dalam sejarah Indonesia. Pembagian periodisasi dalam sejarah Indonesia itu cakup dua hal. Satu, zaman praaksara. Zaman praaksara itu adalah zaman sebelum mengenal tulisan. Dan zaman ini adalah zaman di mana sebelum ada mulainya kehidupan manusia sampai adanya kehidupan manusia yang dikenal dengan kehidupan primitif manusia purba. Yang kedua, ada zaman aksara. Zaman aksara adalah zaman setelah mengenal tulisan. Nah, zaman ini dibagi atas tiga, yaitu zaman kuno, zaman Indonesia baru, dan zaman Indonesia modern. Nah, kalau zaman kuno ini adalah rentang di mana ketika masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau zaman Indonesia baru itu di sini pengaruh Islam yang berkembang. Kalau di zaman Indonesia modern ini dikategorikan dari Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Nah, ini adalah contoh periodisasi dalam sejarah yang sering digunakan. Misalnya, dari dia belum ada sampai 400 tahun sebelum ini, itu dikenal sebagai zaman prasejarah atau 400 sebelum Masehi ya. Kemudian dari 400 sampai 1500 itu dikenal sebagai zaman pengaruh Hindu. Dari 1500 sampai 1700 itu dikenal sebagai zaman pengaruh Islam. Lalu 1700 sampai 1945 dikenal sebagai zaman penjajahan dan kolonialisme. Selanjutnya seperti itu. Nanti 1945 sampai
itu adalah masa di awal kemerdekaan. Nanti 1950 sampai 1959 itu adalah masa demokrasi liberal. 1959 sampai 1966 itu masa demokrasi terpimpin. Nah, memasuki 1966 dan sampai nanti 1998 itu adalah masa Orde Baru. Lalu dari 1998 sampai sekarang itu dikategorikan sebagai masa reformasi. Tapi di sini nggak Ibu tuliskan. Paling tidak kamu mengetahuinya ya. Lalu ini ada konsep priorisasi menurut Profesor Dr. Sukanto. Menurut Profesor Dr. Sukanto, ini adalah hal untuk konsep priorisasi tersebut. Dimulai dari masa pangkal sejarah, masa Kutai sampai Tarumanegara dari 0 sampai 600, masa Sriwijaya Medang Singosari 600 sampai 1300, masa Majapahit 1300 sampai 1500, masa Kerajaan Islam 1500 sampai 1600, masa Aceh, Mataram, Makassar 1600 sampai 1700, masa pemerintahan asing 1700 sampai 1945, kemudian ada zaman Kompeni 1800 sampai 1808, zaman Dendel 1809 sampai 1811, kemudian zaman British Government 1811 sampai 1816, zaman Netherlands India 1816 sampai 1942, zaman Nippon 1942 sampai 1945, masa Republik Indonesia 1945 sampai sekarang. Itu adalah kategori priorisasi menurut Profesor Dr. Sukanto. Dan ini ada lagi konsep priorisasi menurut Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Dia membaginya, pertama ada prasejarah, lalu zaman kuno, lalu masa kerajaan-kerajaan tertua, masa Sriwijaya dari abad ke-7 sampai ke-8 ataupun sampai nanti abad ke-24. Sampai abad ke-14. Kemudian masa Majapahit dari abad ke-14 sampai ke abad 15. Kemudian ada zaman baru, lalu ada masa Aceh, Mataram, Makassar, Ternate, Tidore sejak abad ke-16. Masa perlawanan terhadap imperialisme barat itu abad ke-19. Masa pergerakan nasional yaitu abad 20. Lalu ada masa Republik Indonesia sejak tahun 1945. Kemudian ini ada konsep priorisasi menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin atau dikenal dengan Pancawarsa. Jadi konsep yang diatur oleh Profesor Mr. Muhammad Yamin tentang konsep priorisasi itu dikenal dengan nama Pancawarsa, yang terdiri dari prasejarah Indonesia, kemudian ada proto sejarah Indonesia dari 0 sampai 600 Masehi, lalu ada babakan kebangsaan atau zaman kolonial 500 sampai 1525 Masehi, kemudian babak antar bangsa atau zaman internasional 1525 sampai 1900 Masehi, kemudian abad proklamasi
1900 sampai 1945. Nah, ini adalah konsep periodisasi menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin. Itu saja materi kita tentang periodisasi dalam sejarah. Semoga kalian memahaminya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Dan jangan lupa ya, laksanakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah paham dengan materinya? Kalau belum paham, boleh ditanyakan langsung. Oke, sampai sini dulu ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.